Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah SWT. Berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi, pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan membahas tentang materi analisis, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi, dan perbedaan fakta dan opini. Berikut ini adalah analisis contoh struktur teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi itu ada pernyataan, pendapat, merupakan pernyataan umum mengenai suatu permasalahan yang akan diangkat di dalam sebuah teks eksposisi. Bagian ini biasanya memuat pengertian suatu istilah, pandangan penulis permasalahan, serta bagaimana permasalahan tersebut akan disajikan dalam teks. Biasanya tesis atau pernyataan pendapat ini ada di bagian paragraf pertama. Nah, ini contoh tesis atau pernyataan pendapat di bagian paragraf pertama. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah polusi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisis struktur teks eksposisi bagian yang kedua yaitu argumentasi. Bagian argumentasi pada teks eksposisi biasanya memuat alasan dan data mengenai permasalahan yang tengah dibahas. Argumentasi yang disampaikan penulis harus bersifat objektif dan tidak memiliki kepentingan tertentu selain memberikan informasi faktual kepada pembaca. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis struktur teks eksposisi argumentasi. Ada 2 paragraf. Biasanya kita temukan argumentasi ini ada di tengah-tengah teks paragraf. Ada 2 argumentasi, bisa kalian lihat. Yang pertama, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dijelaskan bahwa paragraf yang pertama analisis argumentasi ini ada kata para ahli. Nah, para ahli ini adalah beberapa pendapat yang bisa memuat alasan dan data mengenai permasalahan yang tengah dibahas. Para ahli adalah seseorang yang mahir dan paham sekali dalam suatu ilmu. Berikut ini masih contoh analisis struktur teks eksposisi. Ada beberapa paragraf yang berisikan argumentasi. Di sini ada 3 paragraf ya, bisa kalian lihat. Nah, Ibu akan bacakan paragraf yang atas. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor,
7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Paragraf yang saya tadi bacakan itu sudah jelas ya, bahwa di dalam paragraf tersebut ada struktur teks eksposisi argumentasi, bahwa penulis memberikan alasan logis dan bukti data hasil temuannya. Di situ sudah jelas bahwa dijelaskan pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadinya 330 bencana banjir. Perlu kalian ingat jika kalian ingin menemukan struktur teks eksposisi bagian argumentasi itu ada di paragraf kedua di tengah-tengah teks paragraf, tergantung jumlah paragraf atau teks yang kalian baca. Analisis struktur teks eksposisi yang terakhir yaitu penegasan. Pada bagian penegasan, penulis menegaskan kembali pernyataan pendapat yang ditulis di awal paragraf serta mendukung pernyataan tersebut dengan bukti-bukti faktual. Nah, ini ada contoh paragraf penegasan ulang dan rekomendasi. Biasanya ada di akhir-akhir teks paragraf. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis aspek kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Nah, di sini ada 2 contoh istilah yang diambil dari judul teks pembangunan dan bencana lingkungan. Contoh istilah yang pertama ada polusi, makna atau pengertiannya pencemaran. Yang kedua habitat. Habitat ini makna tempat tinggal khas bagi seorang atau kelompok masyarakat. Makna yang kedua, bio, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Lingkungan kehidupan asli. Makna yang ketiga, geo, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Selain menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas, teks eksposisi juga banyak menggunakan kata sifat. Perhatikan contoh adjektiva yang terdapat dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan dalam tabel berikut. Adjektiva kata serius, makna leksikal atau kamus, sungguh-sungguh, gawat, genting, karena menghadapi bahaya, risiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi. Ada juga analisis aspek kebahasaan teks eksposisi lainnya. Selain menggunakan adjektiva dalam teks eksposisi seperti juga dalam teks lainnya, juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Apakah kalian juga menjumpai afiksasi dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan, khususnya kata turunan yang berasal atau berubah menjadi adjektiva? Nah, di sini ada perubahan pengimbuhan dari kata dasar tipis. Imbuhannya yaitu pe, en, an. Kata bentukan
Penipisan jenis nomina dan jenis adjektiva. Penjelasan analisis aspek kebahasaan teks eksposisi. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contoh, ia cantik sekali. Kata cantik adalah kata sifat atau disebut KS sebab menerangkan kata benda atau disebut KB, ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat cantik. Ciri adjektiva atau kata sifat disebut KS. A. Dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contoh, cantik, sangat cantik. B. Dapat membentuk konstruksi se plus KS diulang plus nya. Contoh, cantik, secantik-cantiknya. Pembahasan selanjutnya adalah analisis aspek kebahasaan teks eksposisi. Penggunaan kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berwujud kata kerja verba, bukan kata benda nomina maupun kata sifat adjektiva. Di sini ada beberapa contoh penggunaan kalimat verba. Yang pertama ada kalimat aktif transitif, harus mempunyai objek. Contoh, ia membaca buku pelajaran. Yang kedua, kalimat dui transitif, yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Contoh, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Yang ketiga, kalimat semi transitif, yaitu yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Contoh, adik menulis atau adik menulis cerita. Kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Contoh, adik tidur siang. Polisi bersenjatakan pistol. Ayah berdagang atau ayah berdagang buah-buahan. Pembahasan yang terakhir, kalian harus bisa membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Coba kamu perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. Kalimat fakta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 1058.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kalimat opini, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini yang cukup panjang. Semoga apa yang saya sampaikan materi kali ini dapat dipahami dan dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.